Zelensky, jika NATO tidak punya kekuatan menutup langit Ukraina, beri kami pesawatnya. Menghindari semakin banyak korban berjatuhan, Ukraina mendesak NATO agar menutup perjalanan udara di atas langit Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada Kamis 3 Maret meminta sekali lagi agar Sekutu Barat membangun zona tidak berawak di atas wilayah Ukraina oleh pasukan NATO, seperti dilaporkan media lokal RBC Ukraina. Dalam pidatonya yang berapi-api, Zelensky itu juga mendesak tanggal pasti kapan negara-negara NATO memberlakukan zona larangan terbang tersebut. Berapa banyak lagi orang yang menjadi korban? Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum langit di atas Ukraina ditutup? Berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Katakan, kami akan menghitung dan menunggu. Jika NATO tidak memiliki kekuatan untuk menutup langit Ukraina, beri kami pesawatnya. Adil kan? Kata Zelensky. Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba telah mengumumkan partisipasinya dalam pertemuan kepala misi diplomatik negara-negara anggota NATO yang akan berlangsung Kamis 4 Maret waktu setempat. Di sana, ia akan menyampaikan permintaan Zelensky tentang larangan terbang untuk mencegah pesawat Rusia terbang di atasnya. Terbaru, Badan Darurat Negara Ukraina mengatakan sedikitnya 33 warga sipil telah tewas dan 18 lainnya terluka dalam serangan Rusia di daerah perumahan di kota Chernihiv, sebuah kota berpenduduk 280.000 di utara Ukraina. Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain, salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik. Informasi ini diketahui Viva Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandy Cold Response. Angkatan bersenjata Kerajaan Inggris, Royal Armed Forces, mengirim sejumlah alat utama sistem persenjataan andalanya ke wilayah kutub utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris mengerahkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Richmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport amfibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multiperan Augusta Westland AW159 Wildcat dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender, kapal tanker dari armada bantu kerajaan, dan kapal selam serang bertenaga nuklir akan mengawalnya, ujar Brigadir Jenderal Rick Cantrill, Komandan Komando Inggris dalam latihan Cold Response NATO. Dalam pernyataan lain, Cantrill mengirim pesan kepada Rusia bahwa aliansi negara NATO selalu siap untuk menghadapi situasi apapun, termasuk skenario terburuk. NATO sebagai aliansi harus siap untuk apapun, siap di semua medan. Cold Response adalah kesempatan luar biasa bagi sekutu dan mitra utama NATO bersiap untuk segala kemungkinan serta bekerja sama, kata Cantrill.
Takut terhadap Rusia, Israel tolak permintaan Ukraina membeli Iron Dome. Israel menghentikan upaya Amerika Serikat untuk mentransfer beberapa sistem pertahanan Iron Dome ke Ukraina. Israel khawatir hal ini akan merusak hubungannya dengan Rusia. Penolakan yang terjadi pada pertengahan Februari lalu dan musim semi tahun lalu itu dilaporkan The Times of Israel pada Senin. Menurut laporan itu, kemampuan Israel atau sistem pertahanan Iron Dome terutama selama Perang Gaza 2021 menarik minat para pejabat Ukraina. Perwakilan negara itu mulai melobi Washington tahun lalu untuk membujuk anggota parlemen Amerika memulai transfer sistem pertahanan roket dan mortir kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina secara resmi meminta pemerintah Biden untuk mentransfer rudal Patriot dan Iron Dome ke Ukraina pada musim semi lalu. Pada saat itu, ketika tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia, baik anggota parlemen Demokrat maupun Demokrat atau Republik mendukung penjualan tersebut. Namun, karena Iron Dome merupakan proyek bersama Israel Amerika, penjualan ke pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua negara pengembang. Menurut laporan itu, para pejabat Israel menjelaskan kepada pemerintah Amerika dalam pembicaraan informal bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer baterai Iron Dome ke Kiev. Hal ini karena Israel khawatir akan merusak hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat pengaruh Moskow atas Suriah. Yakin dengan argumen Israel, Amerika membatalkan pengiriman rudal Iron Dome dan Patriot. Ukraina kemudian dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah langsung kepada pemerintah Israel dan meminta pejabat untuk menyetujui penjualan tersebut, namun permintaan ini kembali ditolak oleh Israel. Perang Rusia-Ukraina membuat pening Israel karena hubungan baik dengan kedua negara. Hubungan Israel dengan Rusia sensitif karena Israel melakukan serangan udara terhadap target-target Iran di Suriah yang bersekutu dengan Rusia di mana pasukan Rusia hadir. Ada juga komunitas Yahudi yang signifikan di Ukraina dan Rusia yang diperhitungkan oleh Israel.